Oke ya, baik, kita mulai kuliah pada jam 16.16 ini. Ya, kita akan bahas bab baru ya, yaitu tentang fungsi kompleks ya. Nah, untuk bab deretnya kemarin sudah kita anggap selesai lah ya. Sebenarnya itu kebanyakan kemarin, Dek. Kebanyakan, pertemuannya kebanyakan, tapi target materinya masih kurang ya. Tapi nggak masalah lah ya. Nah, kita ikhlaskan saja ya. Yang kurang tuh adalah materi bersama diferensial Lafoire dan Hermite, tapi pertemuannya kebanyakan. Harusnya sebelum UTS tuh sudah selesai ya, pertemuan ke-7. Tapi nggak, it's okay, nggak ada yang rugi ya dari namanya kita belajar. Seperti itu, Dek. Ya, saya tahu kalian sudah jenuh dengan yang namanya deret sigma-sigmaan itu ya. Nah, kita mencoba bab baru di sini ya. Oke. Nah, di sini adalah fungsi variabel kompleks, seperti itu, Dek. Nah, tentunya kalian harus masih ingat ya tentang yang namanya bilangan kompleks ya. Nah, kalau kita tahu yang namanya bilangan kompleks ya, ini ya, tentunya harus kalian kenal ya di Vismat yang sebelumnya, Dek. Nah, ini bilangan kompleks itu menyatakan bahwa kalau kita punya suatu Z gitu ya, bilangan kompleks itu adalah fungsi X ditambah dengan I dikalikan Y ya. Nah, dimana di sini X itu adalah bilangan real dan Y itu adalah bilangan imajiner. Nah, itu ya. Which is kita harus tahu bahwa di sini X itu adalah bilangan real dari Z dan Y itu adalah bilangan imajiner dari Z, gitu ya, Dek ya. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita berurusan dengan sesuatu yang kita sebut dengan fungsi kompleks ya. Nah, ini fungsi kompleks. Nah, tentu saja fungsi kompleks di sini yang dimaksud adalah fungsi yang berkaitan erat dengan bilangan kompleks ya. Maka kita punya adalah suatu fungsi kompleks f bergantung pada z di situ. Nah, seperti itu, Dek. Ya. Nah, oke. Jadi kalau kita punya bilangan kompleks yang demikian, maka pertanyaannya ya, katakanlah ya. Nah, katakanlah kita punya suatu bilangan kompleks yang simpel ya. Nah, contoh ya. Ini contoh itu ya, kita punya fz itu sama dengan z kuadrat ya, katakanlah ya, dimana z-nya itu adalah x plus y, maka kita bisa jabarkan di sini, Dek, Ira ya. Nah, ini perhatikan z kuadrat ya, x-nya masukkan ya, yaitu x plus y pangkatkan 2 kan, Dek. Nah, artinya bisa kamu jabarkan ya, berarti ini x plus y dikalikan dengan ya, dikalikan dengan apa, Dek? Dikalikan dengan x plus y. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita jabarkan ya, kalikan ya, x kalikan x kuadrat ya, x kalikan y berarti kan 2i xy gitu ya. Tambahkan y kali x kan 2 kali i xy, Dek. Tambahkan y pangkat 2 ya. Nah, gini. Which is kita tahu ya, pakai ini x kuadrat, dimana kita tahu ya, kalau I itu apa, Dek? I itu adalah bilangan imajiner ya. Itu sama dengan akar min 1 ya. Jadi kalau kalian kuadratkan di sini, berarti kan akar min 1 kalikan akar min 1 ya. Nah, ini. Berarti ini sama dengan 1 ya. Nah, seperti itu, Dek. Min 1. Mohon maaf. Itu. Ini, Dek. Berarti dari sini I kuadrat ini kan plus 2i xy, ini kan min y kuadrat ya. Nah, sehingga kita punya bilangan realnya dan kita punya bilangan imajinernya. Gini ya. Nah, maka di sini, ini min y kuadrat ya, Dek ya. Ini tambahkan i dikalikan 2xy. Maka kita punya yang pertama di sini. Ini ya. Di sini dan di sini. Nah, di sini adalah suatu variabel yang tidak ada i-nya ya. Dan ini nempel sama i. Yang tidak menempel sama i itu kita katakan sebagai suatu variabel real ya. Katakanlah itu sebagai fungsi u x, y gitu, Dek. April ya.
Dan ini yang 2xy itu adalah variabel yang nempel sama i, yaitu variabel imajiner, fungsi imajiner, vxy. Nah, seperti itu, Dek. Nah, maka kita bisa katakan ya, fz di sini itu adalah gitu ya. Bisa kita tuliskan menjadi fx plus ij ya. Nah, itu kita akan mempunyai dua fungsi, yaitu uxy tambahkan i vxy. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, ini. Oke. Itu ya. Nah, itu ya. Ira ya. Nah, di situ Ira lihat di situ ada u ya. U itu sebenarnya itu adalah bilangan real dari fungsi fz-nya, Dek. Nah, sedangkan vxy itu adalah ya bilangan imajiner dari fungsi fz-nya. Seperti itu ya. Nah, ingat ya, ini kita masih pengenalan ya. Nah, kalian harus kenalan dulu. Nah, kayak kalian kenalan sama cowok baru gitu, harus pelajari dulu. Nah, itu ya. Oke. Nah, oke. Sekarang ini saya punya kita latihan soal ya. Nah, ini. Ingat ya, ini semakin lama semakin susah. Ini kita harus kenal dulu, Dek. Nah, seperti biasa. Ini latihan soal gini. Ini ya. Oke. Nah, misalnya saja kita punya apa maunya, Dek. Nah, ini. Oke. Nah, itu ya. Misalkan saja ini kita punya, Dek. Nah, nomor 1. Jadi, pertanyaannya di sini adalah ini ya. Nah, ini. Pertanyaan di sini adalah tentukan representasi uxy dan vxyd ya, Ira ya. Nah, ini. Oke, misalnya seperti ini, Dek. Nah, ini saya keluarkan untuk anak semester 3 ini. Nah, belum ada yang bisa mereka. Nah, ini kalian harus bisa ini. Ini salah semua tuh ujiannya. Ini ya. Nah, ini 2z plus 3 per z plus 2. Ini saya keluarkan di Fismat 1 ya, gitu. Nah, cuma ini lebih susah saja. Saya buat lebih kompleks saja. Nah, gitu ya. Nah, apa? Nah, ini ya. Ayo, Dek, sekarang kita buat ya. Nah, kalau misalkan ini, tapi saya percaya April Ira bisa ini. Ini 2z plus 3 ya. Nah, di sini dibagi dengan z plus 2 ya. Nah, kalau begitu, ya tentu saja z-nya itu kan adalah apa, Dek, Ira? X plus y ya. Nah, maka di April di sini masukkan di sini. Maka di sini 2, z-nya kan x plus y ya. Nah, ini plus 3 ya. Nah, atau kalau kalian bingung, itu diganti, Dek, z-nya, z sini. Nah, itu ya. Diganti x plus y. Nah, itu kan, tambahkan 3 ya. Nah, dibagi dengan berapa di April? Z plus 2 ya. Nah, z-nya kalian ganti nih. X plus y. Nah, tambah 2 kan. Nah, itu ya. Sederhanakan dulu di sini. Ini ya. 2 dikalikan x. Nah, sini 2x ya, Dek ya. Nah, 2 dikalikan y. Nah, 2y ya. Tambahkan 3, Dek. Nah, gitu ya. Nah, ini x plus y ditambahkan 2 ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, terus bagaimana, Mas, kalau bentuk seperti ini? Kan ini masih belum bisa dipisahkan kan, menjadi dua bagiannya kan, U dan I ya. Nah, belum bisa, Dek, Ira. Nah, kok tahu, Mas? Kok tahu? Di April tanya nih, kok bisa, Mas? Nah, ini karena masih pembagian. Nah, kalau masih pembagian, maka kita harus rasionalkan, yang bawah itu harus hilang itu I yang di bawah ya, kan di sini masih ada I yang di bawah nih. Ya gitu. Ya. Nah, atau kita bisa rasionalkan ya. Nah, bagaimana caranya? Itu pertanyaannya. Ya, tentu saja kita kalikan ya dengan suatu bilangan ya. Nah, ini kita tentu saja pastikan menuliskan itu bilangan realnya itu selalu di depan, Dek, Ira. Ini ya, misalkan di sini
Ini ya, 2x plus 3 ya. Nah, ini yang ada i-nya tuh taruh belakang aja. Tambahkan i dikalikan 2y ya. Nah, saya tuh suka begini. Nah, yang bawah ini, Dek. Nah, x plus 2-nya kumpulkan ya. Ditambahkan dengan iy ya. Nah, ini. Berarti dari sini gampangannya itu kalikan aja dengan variabel yang sama. Contohnya, Dek. Ini x plus 2 ya. Nah, ini x plus 2. Nah, ini plus i ini nih. Jadikan minus i, Dek. Nah, gitu ya. Yang atas ini x plus 2 dikurangi dengan i dikalikan y ya. Nah, seperti itu, Dek. Oke. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu bagaimana, Mas? Nah, itu ya selanjutnya. Nah, itu, Dek. Oke. Nah, ini kalikan aja satu-satu, Dek ya. Nah, ini, Dek, saya kasih tips ya. Ini kalau misalkan ini seperti ini sudah sama ya, dan ininya sudah beda, gitu ya. Maka yang bawah itu cukup kalian kalikan depan-depan dan belakang-belakang, Dek. Ini ya. Berarti x plus 2 pangkat 2. Nah, plus kali minus kan minus ya. Minus iy pangkat 2 itu ya. Nah, ini. Itu cara cepatnya. Atau kalau kalian nggak mau cepat, boleh ini sedikit kita jabarkan lebih kompleks ya. Ini berarti depannya ya x plus 2 dikalikan minus iy gitu ya. Nah, itu, Dek. Berarti minus iy dikalikan x plus 2 ya. Nah, tambahkan plus iy dikalikan x plus 2 ya, Dek ya. Plus iy dikalikan x plus 2 ya. Nah, dikalikan yang belakang, Dek. Ya, ini iy dikalikan minus iy ya. Positif kali negatif, negatif ya. Berarti iy pangkat 2 ya. Nah, jangan lupa bahwa ini i pangkat 2 kan min 1 ya. Min y kuadrat. Nanti min ketemu min, itu hasilnya adalah plus ya. Ini sama ini kan habis ya, min plus ya. Nah, kalau begitu di sini ini ya, ini gampangannya ini kalikan aja yang real sama yang real ya. Nah, 2x plus 3 dikalikan x plus 2 ya. Nah, itu. Terus yang real kali imajiner ya. Nah, itu, Dek. Minus iy dikalikan 2x plus 3 ya. Nah, terus yang ini yang imajiner dikalikan real di sini, perhatikan plus iy dikalikan x plus 2 ya. Nah, itu, Dek. Terus yang imajiner dikalikan yang imajiner ya. Perhatikan plus i dikalikan 2y dikalikan minus iy ya. Nah, itu, Dek. Tuh. Ya. Nah, di sini kan ini kan ada i kalikan i kan. I dikalikan i kan minus i dikalikan min i ya. Berarti kan positif 1. Ya, ini i dikalikan min i kan positif 1. Nah, itu ya. Seperti itu, Dek. I kalikan i kan min 1. Kalau i kalikan min i, ya positif 1. Nah, terus yang atas ini bagaimana, Mas? Nah, ini biarkan saja. Ini ya. Jadi maksudku itu gak usah kalian jabarkan lah. Ini kan gini ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini 2y dikalikan y, kan y kuadrat ya. Nah, berarti ini tambah 2y kuadrat. Maksudku adalah yang bagian yang gak ada i-nya, saya taruh depan. Terus yang ini, Dek. Nah, ini kan ada i-nya ya. Ini ada i-nya, ini ada i-nya. Nah, keluarkan saja i-nya, Dek ya. Tambahkan i ya. Kalau mau ditambahkan, berarti yang ini taruh depan nih, lebih enak nih. Itu ya, dikalikan y x plus 2. Terus yang depan ini, Dek. Nah, ini y 2x plus 3 ya. Nah, itu ya. Nah, ini kan. Sekarang sudah terpisahkan bagian real dan imajinernya. Nah, sekarang kalian ini. Ya, yang bawah itu, Dek. Perhatikan, itu yang bawah kan x plus 2 pangkat 2. Dikurangi ini ya. Jadi kan plus ya. Plus, berarti plus tambah y pangkat 2. Ya. Nah, kalian pisahkan jadi dua bagian. Nah, bagian yang ini ya, yang gak ada i-nya jadikan 1, Dek. Ini ya, 2x plus 3 kalikan x plus 2 tambahkan 2y pangkat 2 ya. Nah, ini bagian ini. Nah, itu, Dek ya. X plus 2 pangkat 2 tambahkan y kuadrat. Nah, sekarang kalian lihat di sini kan sudah tidak ada lagi i ya. Yang suku yang kedua, yang ini, nah dibagi ini kan, itu ya, plus i, ya. Ini y x plus 2 dikurangi y 2x plus 3 ya. Nah, ini
dibagi apa? X plus 2 kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan sama dengan fxy ya. Oh, sorry. U ya, bagian realnya ya. UXY. Nah, ini kan ini berarti U-nya ya. Nah, di sini tambahkan I. Nah, ini ya dia. Ini tambahkan ini UVXY gitu ya, Dik ya. Jadi kita dapatkan ya U-nya itu ini U-nya ya. Nah, ini U-nya ya. U-nya yang ini itu adalah V-nya ya. Nah, itu Dek. Jadi misi kita adalah memisahkan itu ya. Seperti itu Dek. Oke ya. Nah, dan masih banyak lagi soal-soal yang bisa kalian coba nanti ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang ya, dari fungsi ini ya, karakteristik suatu fungsi itu bisa bersifat analitik dan tidak bersifat analitik ya, sebagaimana kalian sudah belajar itu di mana? Di kalkulus ya, kalkulus 1 ya. Nah, sama Bu Zoom. Ayo, gimana Ira? Masih ingat ya Ira ya? Nah, maka kalau bilangan kompleks pun itu juga ada fungsi analitiknya. Nah, ini. Itu ya, yang kedua, Dek. Ya. Ini kita bahas tentang suatu fungsi analitik ya. Nah, ini Dek. Ini ya. Nah, jadi kita mulai dari suatu definisi dulu ya. Bagaimana suatu fungsi itu bisa bersifat analitik. Nah, ini. Oke, kalian yang kalkulusnya A harus bisa jawab nih. Jadi, ya, suatu fungsi itu dikatakan analitik ya. Ya, fungsi itu dikatakan analitik atau bersifat analitik. Itu ya. Nah, di suatu daerah itu ya, pada bidang kompleks. Kenapa kita katakan bidang kompleks? Ya karena fungsinya fungsi kompleks. Ini ya. Ya, fungsinya tentu saja fungsi fz ya. Nah, ini. Maka suatu daerah di mana fungsi tersebut berada, maka itu berada di bidang kompleks. Gitu ya. Jika memiliki gitu ya, turunan di setiap titik gitu ya, di daerah tersebut gitu ya. Gede. Seperti itu. Ya. Nah, jadi katakanlah ya, ini, misalkan jika fz itu analitik di z sama dengan A, artinya apa Dek? April. Artinya adalah fz ini memiliki turunan ya. Memiliki turunan di mana? Di setiap titik ya. Ini ya. Di setiap titik di setiap titik di dalam lingkaran ya. Kenapa lingkaran? Karena itu bidang ya, di sekitar Z sama dengan A itu ya. Nah, maka dari sini sebuah turunan F aksen. Jadi kalau kita punya ya, misalkan saja kita punya suatu persamaan kompleks ya. Nah, ini jadi ya. Nah, ini ya. Ini FZ gitu ya. Nah, ini katakanlah seperti ini. Nah, gitu deh. Tuh ya. Nah, ini Z ya. Kayak gitu. Nah, artinya kalau kita lihat di sini ya, katakanlah ini sebagai fungsi
Z ya. Lalu kita ambil di sini suatu titik ya, katakanlah titik ini itu adalah Z plus delta Z. Nah, fungsi di sini kita sebut dengan fungsi Fz ya. Dan fungsi di sini kita sebut dengan fungsi Z plus delta Z ya. Nah, itu. Maka dari sini fungsi di situ terdefinisi jika f aksen z-nya itu adalah ini ya, df dz ya. Nah, itu D di situ. Nah, artinya di sini fungsi ini itu definisinya adalah turunan f terhadap z, sehingga kita katakan df dz ya. Atau turunan ini ya, atau kita pakai bahasa limit lah ya. Nah, ini sekarang bagaimana kalau kita ambil ya, nah di sini ya, ambil suatu daerah pada delta z ya. Nah, segini ini kan, ini ya, segini ini kan delta z D. Ini ya, kita ambil suatu delta z yang mendekati 0 ya. Maka kita sedang mempunyai suatu limit ya. Nah, ini jangan turunan dulu lah, biar kamu tidak bingung. Kita limitkan dari apa? Selisih dari fungsi ini ya, dikurangi dengan yang ini, fz plus delta z dikurangi fz-nya gitu ya. Nah, itu D dibagi delta z-nya itu ya, dibagi dengan ini untuk delta z mendekati 0 ya. Nah, kenapa dibagi delta z? Ya, kamu lihat saja. Nah, ini ya. Ini kan begini, Dek. Nah, ini ya. Nah, itu kemiringannya. Nah, kalau kamu lihat sini ya. Nah, ini kan. Nah, ini. Nah, ini kan sebesar delta z ya. Nah, ini sebesar fz plus delta z dikurangi fz kan. Nah, itu ya. Maka kemiringannya ini, itu adalah fz plus delta z dikurangi fz kan. Nah, dibagi dengan delta z-nya ya, kemiringannya. Nah, itu sama dengan tan theta ya, kemiringan. Nah, kita ambil kemiringannya sangat kecil sekali, jadinya seperti ini. Nah, definisi ini itu yang kita sebut dengan apa, Dek? Limit dari delta z mendekati 0 dari perubahan f terhadap perubahan z ya, alias turunan f terhadap z. Nah, seperti itu ya. Itu, Dek. Oke ya. Nah, seperti itu. Itulah yang kita sebut dengan fungsi analitik ya. Sama juga, ini berlaku juga kalau misalkan kita punya suatu fungsinya fungsi x gitu ya. Nah, itu juga bisa kita katakan itu sebagai fungsi analitik gitu ya. Nah, misalkan untuk fx tersedia di x sama dengan x0, maka turunan bagi x di titik x sama dengan x0 tersebut itu harus ada ya, harus berhingga. Nah, seperti itu ya, kayak gitu. Oke ya. Nah, tuh. Oke. Nah, masih di masih di suatu fungsi kompleks. Maka nanti kita bisa perlihatkan dong, katakanlah ya, kalau di suatu bilangan x ya, atau suatu fungsi x atau y itu kita punya suatu bentuk polinomial ya, x berpangkat n ya, maka pada kasus bilangan kompleks pun kita juga punya suatu fungsi kompleks juga. Contohnya ini ya, suatu fungsi z katakanlah ya, itu adalah z pangkat n itu ya. Pertanyaannya, apakah hasil turunannya ini itu mengikuti aturan turunan secara umum? Pertanyaannya seperti itu. Turunan ini kan tahu ya, pasti ada ya, n z pangkat n-1. Apakah seperti ini? Ini benar? Gitu ya, ya. Ya, maka silakan cek saja. Maka dari sini ya, f aksen z itu kan sama dengan turunan f terhadap z kan? Nah, seperti itu, Dek. Nah, sehingga kamu limitkan saja, Dek. Nah, limitkan
untuk delta Z mendekati 0, Fz plus delta Z ya, dikurangi Fz ya. Nah, ini dibagi dengan delta Z. Nah, kalau Fz-nya itu seperti itu, Dek. Ini ya, kalau Fz-nya itu seperti itu, ini, maka kita juga harus punya ya, bahwa nanti ini Fz plus delta Z-nya, ini ya, kita tinggal ganti aja. Kalau misalkan Fz-nya itu Z pangkat N, berarti kalau Z-nya diganti Z plus delta Z, jadinya berapa, Dek Ira? Z plus delta Z pangkatkan N. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke fungsi ini, kita punya limit untuk delta Z mendekati 0, gitu ya. Yang suku yang pertama itu adalah tadi apa? Z plus delta Z pangkat N ya. Nah, ini ikut ini, Dek ya. Tuh. Nah, maka kita kurangi dengan suku yang ini ya, Fz-nya kan Z pangkat N ya. Nah, ikut itu. Maka kita kurangi Z pangkat N dibagi berapa? Dibagi dengan delta Z. Nah, seperti itu ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Maka tentu saja penjabaran bagi pangkat N ini secara umum kan seperti ini, Dek. Ini ya. Penjabaran Z pangkat N ini pertama pasti ada Z pangkat N-nya. Itu ya pasti ya. Nah, pasti yang kedua itu pasti ada NZ pangkat N-1. Nah, delta Z ya. Nah, itu polanya seperti itu. Bisa kamu cek ya. Nah, polanya ini akan terus berlanjut sampai delta Z pangkat N ya. Ini tuh hasil yang pertama, Dek. Dikurangi yang Z pangkat N ya. Nah, gini kan. Nah, seperti itu, Dek. Dibagi dengan delta Z ya. Nah, ini. Jadi penjabarannya seperti itu. Nah, itu ya. Maka dari sini Z pangkat N-nya kamu bisa eliminasi ya. Nah, maka menyisakan apa? D Ira. Sini limit delta Z mendekati 0. Suku pertama kan sisa ini ya, NZ pangkat N-1 delta Z, dan seterusnya sampai delta Z dipangkatkan N. Nah, sisa apa? Sisa delta Z. Gitu ya, Dek ya. Nah, itu kan ya. Maka dari sini ya, kalau kita bisa jabarkan ya, ini jadi bagaimana kayak gitu. Nah, tentu saja kita bisa jabarkan ya. Nah, ini bentuk penjabaran seperti ini tuh bisa pakai ekspansi binomial ya, yang yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya, atau kalau nggak salah sama aku juga pernah itu, kalau nggak salah ya. Nah, itu ya, yang ini loh, yang NR itu yang faktorial itu jadinya itu ya, cuma saya nggak mungkin mengulang lagi. Nah, di sini ya, maka dari sini suku pertama ini kita bagi dengan ini ya, berarti itu hasilnya adalah sisa NZ pangkat N-1 aja. Nah, suku yang kedua itu, Dek, ini suku yang ini nanti menyisakan ini. Suku kedua pasti delta Z pangkat 2, itu pasti ya, kan gini ya. Nah, kan gini, Dek. Nah, gitu kan. Suku yang kedua itu pasti seperti ini, N-1 gitu ya. Ini dibagi 2 faktorial ya. Ini mungkin agak skip bagi kalian. Ini Z pangkat N-2, ini pasti ada delta Z pangkat 2 dibagi delta Z ya. Dan seterusnya, Dek. Nah, sampai delta Z pangkat N per delta Z ya. Nah, ini bisa cancel. Ini bisa cancel gitu ya, Dek ya. Maka dari sini kita punya ya, limit delta Z mendekati 0, ini kan sisa NZ pangkat N-1 kan. Suku kedua ini, suku kedua ini N-1 dibagi 2 faktorial ya. Delta Z, ini kan Z pangkat N-2, sisa delta Z doang kan. Nah, tambahkan ini pangkat N dibagi pangkat Z, berarti kan pangkatnya berkurang kan, N-1 kan. Nah, gitu ya. Tapi ini nggak ngefek. Jadi kan limit itu kan konsepnya, kalau kalian belajar di SMA kan tinggal memasukkan saja ya, memasukkan ke dalam fungsinya. Di sini kan yang ada delta Z-nya kan cuma ini tok. Ini kan delta Z, ini delta Z kan. Kalau ini masukkan ini 0, dan seterusnya, semua yang ada di sini itu ada delta Z-nya juga. Nah, berarti nggak kena pengaruh, itu cuma ini doang ya. Sehingga kita punya di sini hasilnya hanya NZ at pangkat -1. Nah, ini adalah
turunannya. Itu ya. Kalian lihat hasilnya ini. NZ pangkat N-1. Nah, ini ya. Nah, sama kan hasilnya kan? Artinya, turunan fungsi Z, fungsi kompleks Z bagi Z yang polinomial. Wah, di sini deras banget deh. Pakai angin nih. F aksen Z itu sama dengan NZ pangkat N-1. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Artinya, Dek, ya. Artinya contohnya nih. Maka kalau misalnya kita punya ya suatu fungsi Z, nah ini ya. Itu sama dengan Z kuadrat, maka di sini turunannya itu adalah ini ya. F aksen Z itu sama dengan 2Z ya. Nah, seperti itu, Dek. Atau juga bisa kalau misalkan kita punya FZ ini 3Z pangkat 4 ya. Maka turunannya di sini itu adalah ini ya, 4 dikalikan 3 12Z pangkat 3 ya, dan seterusnya. Seperti itu, Dek. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, maka kalau ini turunannya itu tersedia gitu ya. Ya, maka kalau ini turunannya tersedia, ini turunannya ada kan? Maka bisa kita katakan ya, kalau ini turunannya tersedia, maka bisa kita katakan fungsi Fz ini baik untuk Z kuadrat dan Fz 3Z pangkat 4 itu bersifat analitik. Kenapa? Karena turunannya tersedia, gitu ya. Nah, itu. Tidak tersedia itu bagaimana? Tidak tersedia itu kalau misalkan hasil turunannya itu bisa berbeda-beda atau hasilnya itu tak hingga. Ya, seperti itu. Begitu, Dek. Oke ya. Nih. Ya, jadi fungsi polinomial itu secara umum bersifat analitik, Dek. Nah, gitu ya. Oke. Yuk, kita lanjutkan ya. Oke. Contoh ya. Ya, sebenarnya sejak tadi kita latihan soal nih. Itu ya. Nih. Itu. Apakah iya, kalian coba tulis dulu, Dek. Apakah fungsi Fz itu Z kuadrat bersifat analitik? Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, bisa kalian sambil coba ya. Tentu saja dia analitik kalau turunannya ada, ya. Turunkan dulu. Nah, kalian ambil limit ya. Limit untuk delta Z mendekati 0. Nah, ini ya. Ini Z plus delta. Oh, sorry. Ini Z. Ini ya. Fz plus delta Z dikurangi dengan F delta dikurangi Fz-nya ya. Ini ya. Nah, kamu bagi dengan delta Z-nya ya. Nah, coba kalian cari turunannya. Itu angka mutlak ya. Nah, itu.
Ya, sambil kalian coba dulu. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, mungkin kalian bisa di sini coba ya. Nah, ini kan FZ-nya kan tadi adalah Z kuadrat ya, Dek ya. Berarti kalau kita ganti ini menjadi Z plus delta Z, maka di sini kita punya Z plus delta Z pangkat 2 ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, itu ya. Oke. Nah, berarti kalau begitu, nih ya, kamu tahu ya bahwa ini, Dek. Ini, ayo, definisi dari Z kuadrat itu apa, Dek? Yaitu Z dikalikan Z konjugatnya ya, Z bar. Itu ya. Nah, Z bar itu konjugatnya. Nah, Z bar ini adalah konjugat dari Z ya. Nah, ini seperti itu, Dek. Itu ya. Nah, konjugatnya. Oke. Yuk, coba dicari ya. Oke. Nah, ayo, Dek. Bagaimana nih kalau begini? Ya sudah. Berarti dari sini FZ-nya ini bisa kamu nyatakan menjadi Z kali Z bar ya. Ada konjugatnya. Nah, sedangkan yang ini, berarti nanti ini kita punya Z plus delta Z-nya. Gitu ya. Nah, bagian barnya, berarti kan Z bar plus delta Z bar. Nah, Z bar itu bagaimana, Dek? Kalau Z bar itu kalau kita punya X plus Y ya, nanti jadinya misalkan ya, Z bar itu tidak mungkin kalian lupa. Kalau saya punya Z-nya itu adalah X plus Y, berarti Z bar itu komponen pada I-nya itu jadi minus ya, X minus Y. Nah, seperti itu, Dek. Oke. Oke, ya sudah, kita kalikan satu-satu ya, Dek ya. Ini ekspresinya ya. Jadi berarti kan Z kali Z bar ya, Z kalikan Z bar, terus Z dikalikan delta Z bar, ini sama juga delta Z kalikan Z bar, delta Z kalikan Z bar ya. Nah, ini, Dek. Itu ya. Oke, maka kalau kita masukkan ke dalam limit di sini, ini ya, ini sama dengan limit bagi delta Z mendekati 0 ya. Yang atas itu kan ini ya, Z bar, ini kan yang atas kan ini FZ plus delta Z ya, yang atas ini kan, ini ya, ini itu ya, itu kan tambahkan, Dek, tambahkan Z kalikan delta Z bar, jadi kan bisa jadi, oh, nggak bisa jadi dua kalinya ya, nggak bisa jadi ya. Oke. Oh, ya nggak bisa ya, karena beda ya. Z delta Z bar satunya, Z bar delta Z ya, yang ini kan. Nah, ini. Tambahkan delta Z bar,
dikurangi dengan FZ-nya deh. FZ-nya itu kan ini ya, Z kalikan Z bar ya. Nah, dibagi apa deh? Nah, dibagi apa ayo? Dibagi dengan ini ya, delta Z-nya ya. Nah, itu ya dek ya. Nah, ini sama ini bisa cancel ya. Itu. Oke. Itu ya. Berarti nanti ini secara perumusan nanti ini semuanya bisa dibagi dengan delta Z-nya ya. Nah, ini. Berarti ini limit ini ada ya, delta Z mendekati 0. Ini ya. Suku pertama ini Z delta Z bar dibagi delta Z ya. Nah, ini deh. Suku kedua ini ya, Z bar delta Z dibagi dengan delta Z-nya ya deh ya. Nih, dibagi dengan delta Z. Suku ketiga ini ya, delta Z bar dibagi dengan delta Z ya. Nah, ini coret ya. Ini deh ya. Ini coret ya. Nah, itu. Berarti di sini limit delta Z mendekati 0 ya. Sisa apa deh ini kira-kira deh? Sisa ini ya. Z bar plus delta Z tambahkan ini ya. Nah, suku yang pertama itu. Nah, Z delta Z bar dibagi delta Z. Nah, seperti itu deh. Ini ya. Ini. Oke. Tuh. Nah, apakah ini menjamin nilainya itu nilainya itu berhingga? Itu ya pertanyaannya ya. Nah, itu. Tapi yang jelas di sini bisa dimasukkan dulu ya delta Z-nya itu ya. Nah. Oke. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil deh. Kita ambil ya, di sini masalahnya ada dua. Ada delta Z yang real dan imajiner nih, yang kompleks nih. Itu ya. Nah, sekarang kita ambil ya. Ini ada dua kasus ya. Ada dua kasus. Yang pertama, kita ambil delta H itu mendekati 0, itu ya. Sepanjang, nah kita dekati aja. Sepanjang apa kiranya, Dek? Sepanjang sumbu real, itu ya. Sumbu real, itu, Dek. Itu ya. Nah, sepanjang sumbu real. Oke. Nah, tapi kan hanya real ya. Nah, kalau hanya real, nah maka artinya nanti kalau hanya real, maka setidaknya H strip ini dibagi dengan hanya adalah suatu bilangan yang real. Nah, katakanlah ini hasilnya real ya. Nah, itu hanya real, katakanlah A gitu ya. Nah, dimana tentu saja A-nya itu adalah bilangan real deh. Gitu ya. Nah, kayak gitu deh. Nah, atau jangan A lah, 1 lah ya. Nah, 1 kalau misalkan di sini H-nya itu adalah A ya. Berarti kan H barnya adalah A juga karena real kan. Berarti di sini H bar dibagi H strip dibagi H 1 kan. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah, sorry. Maaf deh. Kok delta H sih? Kan kita kan pakai Z, delta Z ya. Maaf. Sabar. Nah, oke. Jadi ini kita dekati ya. Karena di sini kan ada dua macam. Delta Z yang strip, yang kompleks, adalah delta Z yang biasa saja. Kita ambil sekarang delta Z-nya itu mendekati 0 ya. Nah, itu tentu saja mendekati 0. Kita ambil sepanjang apa, Dik? April? Sepanjang sumbu yang real. Ya. Artinya kalau misalkan delta Z-nya kita misalkan sebagai suatu variabel A ya, di mana A-nya ini bernilai real, maka tentu saja delta Z-nya, delta Z bar-nya itu juga A juga, which is ini real juga. Itu ya, Dik ya. Nah, sehingga kalau ini demikian, maka nanti ini limitnya, pembagiannya delta Z bar dibagi delta Z sama dengan 1 kan. Nah, sehingga nanti limitnya itu ya, limit delta Z mendekati 0 titik delta Z mendekati 0 dari apa itu? Z bar plus delta Z ya.
tambahkan Z delta Z bar per delta Z, maka hasilnya berapa di April? Nih, Z barnya kan nggak ngaruh ya, karena delta Z nih yang kita kerjakan. Delta Z-nya 0 kan, kata ini 0 ya. Tambahkan Z, nah delta Z bar dibagi delta Z berapa, Dek? 1 kan? Nah, iya. Berarti hasilnya berapa? Z bar tambahkan Z, itu ya. Nah, itu kita uji ya. Kenapa kita perlu uji? Karena tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya kan hasilnya tuh ya sudah pasti seperti itu. Turunannya itu ada, gitu ya. Hanya ada fungsi delta Z doang. Sedangkan ini enggak. Ini itu ya harus ada dua variabel. Ya, di sini ya. Ada delta Z, ada delta Z bar. Nah, sekarang kita uji di April. Bagaimana kalau kita ambil delta Z mendekati 0 itu ya, sepanjang apa di April? Sumbu imajiner ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Nah, katakanlah ya, kalau imajiner berarti tentu saja permisalannya adalah imajiner juga. Nah, kalau gitu kita ambil I dikalikan A gitu ya, Dek ya. Maka bagian imajinernya tentu saja ini minus I dikalikan A. Nah, dengan demikian kalau ini imajiner berarti ya. Nah, berarti rasio pembaginya delta Z bar dibagi delta Z ya. Nah, ini ya. Itu sama dengan min IA dibagi IA. Berarti kan min 1 ya, Dek ya. Nah, seperti itu, Dek. Sehingga di sini limitnya bagi delta Z mendekati 0 itu ya. Tadi kita punya ini ya, Dek ya. Z bar plus delta Z ditambahkan apa, Dek? Tambahkan delta Z bar per apa itu? Tambahkan Z delta Z bar per delta Z ya. Nah, ini, Dek. Masukkan saja. Kalau Z-nya 0, ini 0 ya. Berarti kan ini Z barnya kan nggak ngaruh ini. Ini kan nggak ngaruh kan? Karena kita limitkan terhadap delta Z. Berarti Z bar tambahkan 0 suku kedua. Kenapa 0? Karena dimasukin 0. Ini Z, delta Z bar dibagi delta Z. Ini kan, nilai ini kan sama dengan min 1 kan? Maka ini min 1 ya. Maka kita punya ya. Nah, Z dikalikan min 1, bukan Z kurangi 1. Berarti ini hasilnya adalah apa, Dek? Kira? Hasilnya ya Z bar ini minus kalikan plus ya, berarti minus ya. Nah, ini ya. Kamu lihat, Dek, hasilnya beda nggak? Z bar dikurangi Z ya di April ya. Satunya Z bar plus Z. Nah, ini hasilnya berbeda. Nggak bisa. Limit itu harus ada, kalau hasilnya itu nggak bisa berbeda. Itu ya. Jadi kesimpulannya apa, Dek? Karena fungsi Z bagi Z pangkat 2 ketika delta Z mendekati 0 menghasilkan dua nilai yang berbeda. Nah, itu ya. Artinya apa, Dira? Artinya, Dira, fungsi Z ini itu tidak bersifat apa di April? Analitik gitu ya. Seperti itu, Dek. Gitu ya. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang bisa kita pelajari ya nanti itu. Nah, gitu. Seperti itu, Dek. Ya. Nah. Sebentar ya, Dek ya. Mas anggapan apa? Ambekan dulu. Capek, Dek, ngomong terus.
Di Lamongan hujan nggak, Dek? Ira, April? Hujan, Pak. Hujan ya, sama ya. Ini hujan terus, pakai angin pula ini. Kalian hati-hati ya, jaga kesehatan. Ya, ada hujan, jangan hujan-hujanan. Oke, sebentar. Oke, ya seperti itu, Dek. Ya, jadi kita sudah perlihatkan, Dek, ya, fungsi analitik itu kalau fungsi yang kita turunkan hanya menghasilkan satu variabel saja di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, yang menuntut kita untuk menguji dengan dua nilai itu adalah pada hasilnya. Perhatikan limitnya, delta Z-nya ada dua macam, delta Z yang ini dan delta Z yang ada stripnya ini. Nah, sehingga kita menuntut dua pendekatan yang berbeda. Ternyata dengan dua pendekatan yang berbeda ini hasilnya beda, maka fungsinya tidak analitik. Kalau dengan dua pendekatan berbeda menghasilkan satu nilai yang sama, maka fungsinya itu kita katakan analitik gitu, Dek. Ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, pertanyaannya kemudian, Dek, itu ya, syarat apa yang membutuhkan suatu teorema ya, di mana fungsi fz itu bersifat analitik, kayak gitu, Dek. Itu pertanyaannya, kayak gitu ya. Nah, ini tuh ya. Nah, kita punya suatu pertanyaan sekarang di sini, Dek. Nah, syarat lain apa? Ini ya pertanyaan kita ya. Syarat lain apa yang diperlukan nih untuk menguji itu bahwa fz itu bersifat analitik ya. Nah, itu, Dek, seperti itu. Nah, nih kita coba ya, kita tentukan pertama, Dek, ada teorema yang pertama ini, teorema 1. Nah, ini ya, teorema 1 ini kita sebut dengan suatu kondisi yang dinamakan Cauchy-Riemann. Itu, Dek, Cauchy-Riemann. Dimana kalau kita punya suatu fungsi fz yang tadi kita sudah jabarkan jadi dua fungsi u x y ditambahkan i v x y, ini berlaku begini, Dek. Nanti turunannya terhadap x, do u do x itu sama dengan turunannya do v do y ya. Dan turunan v terhadap x itu sama dengan minus do u do x, gitu ya. Ini syaratnya, Dek. Ini teorema yang pertama ya. Ini teorema Cauchy-Riemann, gitu ya. Itu, Dek. Nah, sekarang kita harus buktikan ya, apakah ini benar dipenuhi, kayak gitu ya. Ya, ini kok. Nah, ini dan ini, Dek. Nah, ini ya. Nah, ya, kita tentu saja perlu pembuktian ya. Nah, ini Dek, pembuktian ya. Nah, ini. Nah, seperti itu, Dek. Ya, karena kita kalau belajarnya hanya langsung comot-comot matematis, kita tidak ada proses tuh. Sayang sekali ilmunya. Gitu ya. Nah, tentu saja kita ingat ya. Kita punya fungsi fz ya. Dimana tentu saja z-nya kita tahu x plus y ya. Nah, maka dari sini, Dek, kita bisa lakukan turunan implisit ya. Ini kan artinya diferensial implisit. Ini ya, nanti kita bisa kerjakan menggunakan
diferensial implisit, di mana fungsi f itu adalah fungsi bergantung pada z, di mana z-nya bergantung pada x dan bergantung pada y. Maka turunan f ini bisa kita turunkan terhadap x. Nah, pertama f-nya itu bergantung pada z kan? Berarti turunkan dulu df dz. Nah, baru kita ambil, kan ini kan harus terhadap x ya. Berarti ini z-nya do z turunkan terhadap x. Pertanyaannya Ira, kenapa di sini terhadap z-nya itu ditulis d, terhadap x-nya ditulis do? Karena ditulis d karena f-nya hanya bergantung pada satu variabel saja, yaitu z. Sedangkan z ini diturunkan terhadap x. Kenapa? Karena z-nya itu bergantung pada dua variabel, x dan y, itu ya. Jadi kalau diturunkan terhadap dua variabel atau lebih, itu d-nya jadi do, ya, terhadap x dengan do. Tapi kalau turunannya terhadap satu variabel, ya, f-nya terhadap satu variabel, maka kita bergantung hanya pada satu variabel, maka f-nya kita tuliskan terhadap d, ya, seperti itu d. Ya, tentu saja kalau kamu turunkan di sini terhadap do z do x-nya, ya, kan turunkan terhadap ini ya, x plus y ya. Nah, ini x turunkan terhadap x 1 ya. Nah, y turunkan terhadap x ya 0 karena dia konstanta kan. Nah, sehingga kita punya di sini ini ya. Ini hasilnya 1, itu ya. Hasilnya itu adalah 1 dikalikan df dx ya. Seperti itu Ira ya. Nah, itu. Oke ya. Nah, ini saya tuliskan di sini sajalah biar enak. Ya. Ini ya. 1 kalikan df dx ya. Ya, alias sama dengan df dx ya, gitu ya. Nah, ayo Ira sekarang di April. Ya. Maka di April harusnya kita juga bisa menurunkan terhadap y. Nah, do f, do y di sini. Nah, yang pertama f-nya turunkan terhadap z dulu, baru z-nya itu kamu turunkan terhadap y, Dek. Nah, turunan ini z terhadap y itu bagaimana, Dek? Nah, perhatikan di sini do per do y, perhatikan x plus y kan. Nah, turunan x terhadap y ya 0. Nah, turunan y terhadap y ya 1. Nah, 1 dikalikan i di sini ya hasilnya adalah i. Nah, ini kalian harus bisa turunan loh. Nah, ini fundamental soalnya. Maka ini hasilnya adalah i-nya dikalikan df, sorry ini bukan df dx ya, tapi df dz ya. Nah, ini df dz gitu ya. Nah, seperti itu dek. Nah, tapi kita punya bahwa f-nya itu adalah x y tambahkan i v x y. Nah, maka tentu saja nanti ini kita juga bisa lakukan dengan cara yang sama, Dek. Ini artinya itu adalah diferensial total ya. Karena di sini f-nya bergantung pada u dan f-nya juga bergantung pada v, di mana u-nya turunkan terhadap x dan u-nya diturunkan terhadap x dan y, dan v-nya diturunkan terhadap x dan y. Artinya kita bisa punya dua variabel sekarang. Yang pertama turunkan f terhadap x ya, Dek ya. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nah, ini catat ya, ini sebagai persamaan 1 ya, Dek ya, Dek Ira ya. Ini persamaan 2 Dek Ira. Maka di sini ekspresinya bagaimana, Dek Ira? Ya sudah, turunkan aja masing-masing. Nah, ini kan do per do x dari uxy. Nah, tambahkan iv xy kan. Nah, itu ya. Maka kita punya sekarang variabel yang pertama yaitu do u do x ya. Sekarang yang kedua ini tambahkan i ya, jangan lupa i-nya ya. Tambahkan i do v do y. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Nah, suku yang kedua yaitu turunan f terhadap y. Maka kita berlakukan juga ya. Do y, f-nya kan ini ya, u x y. Nah, ini kan f-nya kamu ganti ya, tambahkan i v x, y ya. Maka ini sama juga, bedanya sekarang do u do y tambahkan i do v do y. Nah, seperti itu, Dek ya. Gitu, Dek. Nah, itu ya, ini sebut saja ini sebagai persamaan 3, nah ini sebagai persamaan 4 gitu ya. Nah, tapi persamaan 1 itu menyebutkan bahwa bagaimana, Dek? Persamaan 1 tadi. Ini ya. Do f do x sama dengan df dz. Gitu ya. Artinya apa, Dek? Imrat Dek sama Ira April.
df dz tadi kan sama dengan ya 1 dikalikan do f do x kan, satunya gak usah ditulis lah, do f do x ya kan, seperti ini dek. Ini ya, maka dari persamaan 1 jadinya seperti ini. Maka do f do x nya ini sama dengan apa? Sama dengan ini kan. Nah ini ya, berarti ini df dz itu sama dengan do f do x sama dengan gitu ya, do u do x tambahkan i do v do y kan. Nah dengan cara yang sama juga, persamaan 3 kok persamaan 3 ya, persamaan 2. Lalu kita punya gimana di April? Nah di sini ya kita punya do f do y sama dengan i do f do z ya. Itu ya. Berarti kita bisa tuliskan df dz sama dengan itu ya. Ini kan i-nya pindah ke bawah sini ya. Nah kan bisa juga ya. Seperti itu ya, do f do y kan. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa di sini itu ya, df dz itu sama dengan seperti ya, do f do y, di mana di sini ya dek ya. Bagaimana ini dek? Seperti nah, ini kan ini kan df dx-nya kan diambil dari persamaan berapa tadi? Persamaan 3 kan? Makanya berkaitan ini. Nah, ini kan diambil dari persamaan 3 di sini. Maka dengan cara yang sama, df dy di sini ambil juga dari persamaan 4. Ya, persamaan 4 itu mana? Ini kan? Nah, ini ya. Ini jadinya bagaimana tuh, dek? Ini do u do y tambahkan i do v do y. Seperti itu ya, dek ya. Maka dari sini ini jadinya ini ya, seperti itu ya, dek ya. Ini do u do y. Nah, ini seperti tambahkan kalikan i kan? Artinya ini do v do y. Gitu ya, dek ya. Nah, di sini do v do y-nya boleh kamu tulis di depan ya. Nah, sini do v do y. Ini seperti kalau kamu naikkan ke atas itu bisa jadi min i kan. Nah, berarti jadinya ini min i do u do y. Nah, seperti itu ya, dek ya. Nah, jadi kita dapatkan ini. Jadi kita dapatkan df dz untuk representasi ini persamaan ke 5 ya. Kita dapatkan juga df dz untuk representasi persamaan ke 6 ya. Karena ini sama-sama definisi dari df dz, maka kamu bisa tuliskan saja persamaan 5 sama dengan persamaan 6 kan. Dimana masing-masing ini kan menjelaskan tentang apa dek df dz masing-masing kan. Nah ini ya, dimana ini untuk persamaan 5, ya ini untuk persamaan 6 ya. Persamaan 5 tadi bagaimana di April? Hasilnya ini kan, do u do x tambahkan i do v do y kan. Nah lihat, do u do x tambahkan i do v do y kan. Sedangkan persamaan 6 ini tadi direpresentasikan oleh apa? Ini ya, do v do y min i do u do y ya. Do v do y min i do u do y ya. Nah seperti itu deh. Oke ya. Maka dari sini kalian lihat ya, ini kan variabel yang real kan, ini real ya, ini variabel realnya di sini, itu kan sama ya. Berarti kan kita kesimpulannya yang pertama, do u do x sama dengan ini ya, do v do y ya. Nah, ya dengan cara yang kedua, bilangan yang nempel sama i di sini, ini ya, itu kan imajiner kan, i di sini, artinya apa dek? Do v do y di sini, gitu ya. Nah ini do v do y di situ sama dengan minus ini. Nah minusnya kan, jangan lupa minus ya, minus do u do y ya. Samakan yang bagian real dan imajiner dengan bagian yang imajiner. Nah kita dapatkan pembuktian bagi Cauchy-Riemann condition ya. Jadi ini adalah kondisi Cauchy-Riemann. Jadi kondisi ini harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa fungsi yang kita punya itu bersifat analitik, kayak gitu ya. Nah ini, ya ini adalah kondisi Cauchy-Riemann ya, kayak gitu. Nah seperti itu deh. Oke ya. Nah gitu. Itu teorema yang pertama ya. Jadi nanti itu ada 6 teorema ya untuk membuktikan bahwa fungsi yang kita
katakan itu bersifat analitik ya. Tuh. Nah, itu ya. Tentu saja kita nggak mungkin buktikan semuanya pada saat ini ya, karena waktunya sangat mepet gitu deh. Nah, terus nanti kalau misalkan ini teorema ini berlanjut pada teorema kondisi dari Cauchy-Riemann itu ya, itu berlanjut pada teorema yang kedua deh. Ini ya, teorema kedua. Bagaimana itu teorema kedua mengatakan ya bahwa ini ya, jika UXY tadi dan VXY ini apa itu? Ini ya, UXY dan VXY beserta turunan parsialnya. Turunan parsial itu yang do tadi itu. Turunan parsialnya ya. Itu turunan parsialnya terhadap apa? Terhadap X dan Y tadi itu bersifat kontinu. Bersifat kontinu ya. Nah, kontinu itu turunannya ada deh. Dan memenuhi itu ya, memenuhi kondisi apa deh? Kondisi Cauchy-Riemann itu ya, di suatu daerah ya, itu deh. Maka FZ ini deh bersifat analitik ya. Bersifat analitik di mana? Analitik di seluruh titik ya. Seluruh titik mana? Seluruh titik pada suatu daerah itu ya, di suatu titik pada seluruh daerah tersebut ya. Nah, seperti itu ya dek ya. Nah, ini adalah teorema yang kedua dek. Nah, ini ya. Jadi ini konsekuensi dari teorema yang pertama tadi itu ya. Ini ya. Jadi jika fungsi kita U dan V ini beserta turunan parsialnya terhadap X dan Y, maksudnya itu tadi yang ini ya, ini do U do X, do V do Y. Nah, bersifat kontinu artinya turunannya itu ada ya, memenuhi kontinu dan memenuhi kondisi Cauchy-Riemann di suatu daerah, maka FZ-nya itu bersifat analitik di suatu daerah tersebut deh. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Itu ya, itu persamaannya dek. Nah, silakan dipahami dulu ya. Oke. Nah, tentu saja pembuktian ini tidak kita perlihatkan ya. Tapi ya kita sebenarnya bisa perlihatkan suatu kasus saja ya, yang memenuhi teorema ini. Seperti itu ya. Nah, contoh ya. Nah, ini. Ini ya. Ini deh. Misalnya kita diberikan ya, nah, misalnya gini deh, diberikan fungsi f yang bergantung pada z ya. Nah ini
ini ya, carilah turunan terhadap Z ya. Ini ya, yang diasumsikan ini ya, gini, kita bilang aja gini, jangan diasumsikan ya, dfdz di sekitar ini ya, Z sama dengan Z0. Nah ini dek, sepanjang garis lurus ya. Nah nih, sepanjang garis lurus ya, dengan kemiringan M ya. Nah ini seperti itu dek. Nah ini ya, seperti itu. Sekalian ya, tunjukkan bahwa ya, jika dfdz bergantung ya, ini dek, tunjukkan bahwa jika dfdz bergantung pada teorema 2 ini ya, teorema 2 itu teorema yang tadi itu ya, ini teorema yang ini itu ya dek ya, bergantung pada teorema kedua ya, maka dfdz ya, dfdz tidak ya bergantung pada M, tidak ada ya. Nah itu, ini teorema kedua itu artinya apa dek? Teorema kedua itu artinya U dan V nya itu memenuhi teorema kedua. Jadi teorema kedua itu bagi U dan V. Nah seperti ini dek. Nah itu ya, jadi kamu definisikan dulu di sini. Nah persamaan garis lurusnya itu bagaimana dek? Itu ya. Nah ini persamaan garis ya, lurus itu ya, sepanjang ini ya, sepanjang apa mas? Sepanjang titik ya, Z0 X0 tambah Y0 ya. Tentu saja yang namanya persamaan garis itu kan sepanjang titik X0, Y0. Tapi sekarang X0 dan Y0 itu berada pada bidang kompleks dek. Dan persamaan garisnya itu adalah, rumusnya kan gini dek, Y min Y0 MX min X0 kan. Nah seperti ini ya. Nah tentu saja nilai sepanjang garis ini, nilai M nya itu adalah turunan Y terhadap X ya. Nah tapi pertanyaannya adalah kita uji turunan F terhadap Z ini itu bagaimana dek? Itu ya, itu pertanyaannya. Nah seperti itu ya, ini pertanyaannya. Nah kita tahu ya bahwa apa dek? Kira bahwa kan F nya itu kan bergantung pada U dan V kan. Maka fair untuk mengatakan bahwa ini df nya itu adalah nanti bisa kamu jabarkan menjadi bagian-bagiannya ya. Nah itu df nya itu bisa kamu jabarkan jadi gini deh ya, karena di sini kan terhadap z ya, berarti ini gini aja, ini du plus i dv kan. Nah itu ya, dan z itu bergantung pada bidang x dan y kan. Nah berarti di sini dz-nya itu sama dengan ini dz plus dx plus i dy ya. Nah ini, maka dari sini kamu masukkan ya, ini jadinya du plus i dv. Nah dibagi dengan itu ya dia, dibagi dengan apa dik, dx plus i dy ya. Nah ini, nah ini bisa kamu proses nih dek. Nah u nya itu
Nah, di sisi lain, Dek. Nah, ini baru kita terapkan diferensial total ya. Nah, di mana Dek? U-nya kan memenuhi kondisi Cauchy-Riemann ya, di mana U-nya itu bergantung pada XY dan V-nya itu juga bergantung pada XY. Maka kalau begitu, bagian DU-nya itu bisa kamu jabarkan jadi seperti ini kan. Nah, ini jadinya do U do X dx ya. Ini kan turunan total ya, Dek ya. Ini ya, turunan total ya. Berarti dari sini ini DU-nya itu adalah do U do X dx ya, tambahkan do U do Y dy ya, karena kita ambil turunan totalnya. V-nya berarti kan dv itu sama dengan do V do X dx tambahkan do V do Y dy ya. Nah, seperti itu, Dek. Gini ya. Maka dari sini tuliskan aja, Dek, masukkan ya, do U do X kalikan dx tambahkan do U do Y kalikan dy ya, tambahkan I ini kan. Nah, I dikalikan dv ya. Nah, kan kalikan ini, Dek, kalikan dv ya. dv-nya itu adalah do V do X dx tambahkan do V do Y dy ya. Nah, ini. Lalu bagaimana dengan bagian dx ini bawahnya? Berarti kan ini dx plus I dy. Nah, seperti itu, Dek. Nah, kita terapkan yang namanya Cauchy-Riemann kondisi Cauchy-Riemann ya. Nah, saya singkat dengan CR gitu ya. Kondisi Cauchy-Riemann, Dek. Nah, ini, Dek. Dimana tadi bagaimana, Dek, kondisi Cauchy-Riemann itu? Bahwa Dek? Bahwa kalau kita punya do U do Y, nah kita mainkan aja yang ini ya. Do U do Y itu sama dengan minus dv dx kan. Nah, itu ya. Dengan cara yang sama, kamu bisa juga mainkan ini, Dek. Ya. Do V do Y di sini kamu mainkan ini menjadi do U do X ya. Nah, seperti itu, Dek. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lanjutkan ini. Oke. Sabar ya, sebentar. Ini. Nah, ini ya. Itu. Oke, Dek ya. Nah, sorry. Y-nya juga kita mainkan ini, Dek. Ya, tadi kan Y-nya itu kan sama dengan ini ya, mx min x0. Nah, tambahkan y0 ini ya. Artinya apa, Dek? Artinya di sini kalau kita turunkan ya, kalau kita ambil dy-nya dy terhadap turunan Dek, namanya turunan y terhadap x-nya ya. Nah, gitu ya. Turunan y terhadap x-nya berarti kan di sini ya, sisa m doang kan. Nah, sisanya kan tidak bergantung pada x. Nah, maka kalau begitu di sini ya. Itu, Dek. Maka di sini sama dengan itu ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, ini. Nah, sebenarnya di sini tuh adalah penyederhanaan, Dek, yang tadi itu, yang ini ya. Do U plus I dv, dx plus I dy gitu ya. Nah, ayo, Dek, sama-sama dimasukkan, Dek. Itu berarti kan do U do X ya. Tambahkan itu kan do U do Y-nya ini kan dikalikan dx toh. Dx ya. Terus kita kenakan kondisi Cauchy-Riemann. Nah, berarti do U do Y itu dijadikan do V do X kan. Nah, dy-nya ini berarti jadi bagaimana, Dek? dy-nya sama dengan m kalikan dx kan. Ini ya. Nah, suku yang kedua, Dek, itu plus I dia do V do X dx ya, Dek ya. Nah, do V do Y di sini itu jadi apa itu? Do U do X ya. Sedangkan dy-nya sini jadi m kalikan dx ya, Dek ya. Nah, itu. Yang bawah itu, Dek, ira. Jadi apa itu, Dek? Ini ya, dx tambahkan I. Nah, ini dy-nya jadi apa, Dek? M dx kan. Nah, ini ya. M dx ya. Nah, atas bawah kan ada dx-nya semua, Dek. Coret aja. Coret ya. Nah, seperti itu, Dek. Berarti sisa apa nih, Mas? Sisa ini ya. Do U do X ini min
dv do x kalikan m ya, tambahkan i itu ya. Nah, ini berarti kan ini dv do x tambahkan m do u do x ya dek ya. Nah dibagi apa dek? Dibagi dengan 1 plus im ya. Nah seperti itu dek. Oke ya. Nah kumpulkan dek do u do x nya ini ya, kumpulkan do u do x nya sama do v do x nya dek. Ini ya, ini do u do x kumpulkan sama do u do x dek. Berarti jadi bagaimana dek? Ini do u ini ya, yang suku yang pertama kan ini kan koefisiennya kan 1 kan, berarti kan 1 tambahkan ini ada m ya, im ya, m kalikan i kan ya, im do u do x kan. Nah suku yang kedua bagaimana dek ini dek? Nah ini ya, i nya keluarkan aja ya, ini i nya berarti kan gimana dek? Yang pertama itu ada ini keluarkan sama dv do x nya dek. Berarti yang pertama kan ini i kalikan 1 kalikan dv do x kan, jadi suku pertama kan. Suku yang kedua dek, ini ada m nya tapi minus kan, i dikalikan berapa yang jadi minus i. Nah ini kan 1 ya, i dikalikan berapa yang jadi minus i, minus ya, sorry, i dikalikan berapa yang jadinya minus 1 ya, berarti kan dikalikan i kan, berarti kan di sini harus dikalikan i, ini kalikan, jangan lupa ini nempel sama m ya. Nah seperti itu dek, ini ya, ini kan ya. Nah yang bawah itu, nah itu nih kalian bisa buktikan tuh ya, nanti pelajari lagi, ulangi lagi dek, lengkapi catatannya ya. 1 plus im ya, ini bisa coret ya, coret kan, jadinya apa dek? Ini jadinya itu ya, jadinya kita dapatkan yang kita cari kan tadi adalah df dz kan, ini adalah do u do x tambahkan i, nah ini ya, tambahkan i do v do x gitu ya. Nah jadi artinya apa? Dengan hasil yang demikian itu artinya kalau kita mencari turunan f terhadap z pada suatu kurva gitu ya, ini mempunyai nilai yang sama gitu ya, mempunyai nilai yang sama terhadap apa dek? Sepanjang ya, sepanjang garis lurus gitu ya. Nah itu seperti itu ya. Maka teorema ini menyatakan bahwa ini juga mempunyai nilai yang sama sepanjang kurva ya, kurva yang kita butuhkan dek itu ya. Nah kalau kalian lihat kan hasilnya apa ini, do u do x plus i do v do x kan. Nah itu kan sama dengan apa yang kita propose sejak awal itu, kondisi Cauchy-Riemann itu. Nah ini ya, jadi do f do x ini kan turunan sepanjang garis x kan ya. Do f do x ini sama dengan ini, do u do x plus i do v do y ya. Kalau itu kan y. Nah sorry, kalau x berarti ya ini. Nah tergantung pada x ini itu ya, sama jawabannya. Nah, itu ya. Nah itu ya, kan itu kan ini df dz berarti kan do u do x plus i do v do y kan. Nah sorry kok y ya, itu kan x kan. Nah ini kalau kalian keluarkan ya, apa namanya, do x nya kan sama dengan u plus iv kan. Nah seperti itu deh. Oke gitu ya, itu. Oke sebentar deh, tak bernafas dulu ya. Oke ya, seperti itu deh. Nanti minggu depan ya, ini hari Selasa itu kan Medan EM terapan ya, itu nanti saya isi materi ya. Di minggu depannya lagi Medan EM nya saya kasih kuis yang berupa presentasi itu ya. Nah terus hari Kamisnya itu adalah Fismat lanjut ya. Nah gini saja dek,
hari Selasa besok kita isi dengan kuliah Fismat lanjut ya. Kamisnya itu kuliah Fismat lanjut lagi ya, ke-12, ke-13. Nah seperti itu dek. Baru Selasa depannya itu adalah kuis medan M berupa presentasi sekaligus nilai UAS. Jadi pastikan serius ya dek ya. Nah ini terus Kamisnya itu kita adakan kuis ini ya, kuis tentang Fismat lanjut ya. Kuisnya itu kita adakan secara offline saja dan bisa buka bisa buka buku ya. Ya, bentar. Masalah online nanti tak kabari ya. Pokoknya jelas kuisnya singkat kok. Ya 30 menit ya. Materinya tuh tentang Bessel aja. Ya, gak usah sampai fungsi kompleks ini ya. Oke, gimana Dek Ira?